Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, kalian dapat menganalisis gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis gangguan sistem peredaran darah manusia. Ketiga, kalian dapat mengidentifikasi upaya pencegahan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Keempat, kalian dapat mengidentifikasi cara penanggulangan akibat gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Dan yang kelima, mengidentifikasi upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, yang pertama, kalian ingat nggak kemarin mengenai sistem peredaran darah manusia? Nah, di sini ada gambar anak sedang terluka, kakinya terluka, yang mengeluarkan yang namanya darah. Nah, sistem peredaran darah ini berfungsi untuk mengeringkan luka yang terjadi pada anak tersebut. Seperti yang kita sudah bahas kemarin. Nah, di dalam sistem peredaran kemarin kan ada beberapa komponen-komponen yang ikut berperan penting dalam sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah juga dibagi menjadi dua, ada sistem peredaran darah besar dan juga ada sistem peredaran darah kecil. Ingat kan? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, ada jantung koroner, ada ada stroke, ada varises di sini, ada hipertensi dan hipotensi, dan juga ada anemia yang akan kita bahas. Nah, ini nggak bisa dihapus. Yang pertama, kita membahas mengenai jantung koroner. Jantung koroner adalah salah satu dari gangguan sistem peredaran darah, yaitu gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau aterosklerosis. Nah, jika otot-otot jantung ini tidak dapat mendapatkan nutrisi dan nitrogen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Nah, bahaya ya jantung koroner ini karena otot tadi tidak dapat berfungsi sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Nah, gejala dari penyakit jantung koroner ini antara lain seperti jantung terasa sakit, terus sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Nah, ini sangat berbahaya ya, apalagi jika kita memiliki riwayat penyakit darah tinggi atau semacamnya, ini akan sangat berbahaya. Nah, di sini ada komponen-komponen yang ada arteri koronaria, ada aorta, ada jaringan otot jantung. Jaringan otot jantung inilah yang mengalami kematian atau tidak dapat berfungsi sehingga arteri koroner tersumbat oleh lemak. Nah, di sini juga ya ada namanya arteri koronaria. Nah, ini penyumbatan pada arteri koroner sehingga otot jantung ini tidak dapat bekerja seperti yang seharusnya nih. Arteri koroner yang tersumbat oleh lemak, kemudian di sini ada arteri koronaria. Di sini nih yang jaringan otot yang mengalami kematian.
Nah, pencegahannya seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, penyakit jantung koroner ini dapat dicegah jika kita menjalani pola hidup sehat, seperti berhenti merokok, kemudian membatasi konsumsi alkohol, kemudian konsumsi makanan seimbang, dan juga mengatur pola makan, kemudian melakukan olahraga rutin, istirahat yang teratur, juga menghindari yang namanya stres berlebihan, dan juga menghentikan kebiasaan merokok tadi ya. Nah, yang kedua ada stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapat asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Kita kemarin sudah belajar tentang sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar itu mengalirkan darah ke seluruh tubuh manusia, termasuk juga otak. Nah, jika darah itu tidak dapat mengalir ke otak atau oksigen dan nutrisinya tidak dapat ke otak, maka sel-sel pada sebagian otak ini akan mati karena tidak dapat berfungsi dengan baik seperti tadinya, seperti jantung tadi. Nah, gejala yang terjadi pada stroke ini gejala umumnya kayak salah satu wajah akan terlihat menurun, kemudian tidak dapat mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa, lumpuh sementara, kemudian bahkan tidak mampu berbicara sama sekali, tapi penderitanya terlihat sadar. Nah, ini pembuluh darah pada otak pecah, kemudian ada juga terjadi pendarahan pada otak dan jaringan otak mati, sehingga pembuluh darah pada otak ini akan tersumbat sehingga nutrisi dan zat-zat lain yang harusnya masuk ke dalam otak ini tidak dapat masuk ke dalam otak. Maka itu terjadilah penyakit stroke. Nah, pencegahannya seperti apa? Pencegahannya sama, menjaga pola hidup sehat, berhenti merokok, membatasi konsumsi alkohol, pola makan teratur, lakukan olahraga rutin, istirahat yang teratur, dan menghindari narkotika. Nah, ini sangat penting. Kenapa kemarin kita bahas zat adiktif? Kenapa kita harus menghindari narkotika? Karena itu juga mencegah penyakit-penyakit berbahaya seperti ini. Nah, kemudian ada varises. Varises adalah pembekakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Varises ditandai oleh pembuluh vena yang berwarna ungu atau biru gelap dan tampak menonjol. Nah, contohnya seperti gambar sebelah ini adalah contoh dari penderita dari varises. Nah, ini vena yang sehat, sedangkan ini vena yang tidak sehat. Jadi kayak urat-uratnya itu seperti terlihat. Nah, ini penyakit varises. Nah, di dalam penyakit varises, pembuluh vena yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh ke jantung. Di dalam pembuluh vena terdapat katup yang berfungsi sebagai pintu satu arah, sehingga darah yang melewatinya tidak dapat kembali lagi. Lemah atau rusaknya katup vena menyebabkan darah berbalik arah dan terjadi penumpukan darah di dalam pembuluh vena. Penumpukan inilah yang kemudian menyebabkan pembuluh vena melebar. Nah, yang maksudnya tadi katup yang tadi berfungsi untuk mengantarkan darah itu ternyata rusak sehingga menyebabkan darah ini berbalik arah dan terjadi yang namanya penumpukan. Nah, ini disebut dengan varises nih. Seperti gambar sebelah ini, aliran darah katup kemudian vena sehingga melebar. Nah, pencegahannya yaitu makan makanan kaya serat, kemudian menghindari pemakaian sepatu ketat dan hak jika tidak nyaman, tidak perlu digunakan, dan juga menghindari banyak minum yang mengandung kafein. Nah, jika merasa mengalami varises, segera pergi ke dokter.
Kemudian ada hipertensi dan hipotensi. Hipotensi dan hipertensi merupakan dua kondisi yang saling berseberangan. Hipotensi atau darah rendah adalah kondisi ketika darah berada di bawah 90/60 mmHg atau di bawah darah normal. Kemudian, kalau hipertensi, kondisi meningkatnya tekanan darah hingga melebihi angka 140/80 mmHg atau lebih. Tekanan darah adalah salah satu dari 4 tanda vital di tubuh yang digunakan sebagai tolak ukur kondisi kesehatan seseorang secara umum. Nilai tekanan darah bisa diketahui melalui pemeriksaan tekanan darah. Nilai tekanan darah normal pada orang dewasa berkisar 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Nah, kalau hipotensi ini darah rendah, kalau hipertensi ini darah tinggi. Nah, gejala-gejala dari hipertensi dan hipotensi ini 11-12 ya, sama-sama ada pusing, kemudian ada sakit kepala, pandangan kabur, lemas, nyeri dada, sesak napas, jantung berdebar-debar, sering memisan, mual muntah, kulit pucat. Nah, pencegahannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, atur pola makan, kemudian minum air yang cukup, rutin olahraga, kurangi berat badan, dan jaga agar tetap ideal. Kemudian kelola stres dengan baik, tidak boleh stres berlebihan ya. Kemudian menghindari rokok dan jangan mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebih. Nah, itu agar darah kita tetap normal. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, menjaga pola makanan yang sehat, kemudian berolahraga. Nah, yang terakhir ada anemia. Anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Selain itu, anemia terjadi ketika hemoglobin di dalam sel-sel darah merah tidak cukup, seperti protein kaya zat besi yang memberikan warna darah merah. Nah, ini adalah sel darah merah orang normal, sedangkan ini sel darah merah orang yang menderita anemia. Sangat berbeda sekali ya, sangat kurang. Makanya pengobatan anemia diarahkan pada sesuatu yang menyebabkan anemia. Gangguan ini disebabkan oleh jumlah zat besi, vitamin B12, dan folat yang tidak tercukupi, sehingga cara pengobatannya adalah dengan mengkonsumsi suplemen nutrisi. Pada beberapa kasus, pengidapnya mungkin memerlukan suntikan B12 karena tidak diserap baik dari saluran pencernaan. Jika gejala semakin parah, disarankan untuk pergi ke dokter. Ini penyakit anemia, kekurangan sel darah merah. Nah, dari yang kita bahas tadi, ini ada soal evaluasi. Yang pertama, ada apa saja contoh gangguan pada sistem peredaran darah. Kemudian kedua, apa penyebab terjadinya stroke. Ketiga, bagaimana mencegah hipertensi dan hipotensi. Yang kita bahas tadi sudah ada jawabannya. Kalian tinggal membaca kembali dari untuk jawaban evaluasi ini. Silakan jawab di grup WA ya. Ya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Semoga kalian membaca materi dengan baik dan jangan lupa belajar kembali. Jika ada yang ditanyakan, silakan sampaikan ke grup. Kemudian untuk soal evaluasi, silakan baca kembali materi yang sudah disampaikan. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.